tangan Bapak polisi yang melakukan gebrakan menjadi seorang pemulung. Aku punya tayangannya dulu ya, ini dia. Yang langsung kita panggil ini dia, Bapak Seladi. Bapak Seladi, terima kasih sudah hadir ke Brownies. Ini Bapak aslinya dari mana ini, Pak? Saya asli dari Malang, Kota Malang. Kota Malang. Kota Malang. Jadi Bapak ini pensiunan polisi? Iya, pensiunan polisi tahun 2017. 2017. Berarti terakhir bertugas Bapak ditempatkan? Di bagian apa? Lantas, bagian SIM untuk praktek. Oh, Ya, oh bagian SIM. Untuk cari praktek SIM C atau A. Oke. C atau A. Di lantas gitu ya? Ya. Oke, 2017 Bapak pensiun. Nah, selama Bapak bertugas nih, Bapak banyak orang yang coba nyuap Bapak nggak? Pas buat bikin SIM gitu? Ya, banyak. Banyak? Banyak, ya. Oke. Tapi Bapak tolak? Tapi alhamdulillah dengan adanya tugas saya seperti itu, otomatis supaya orang-orang yang mau ngasih apa saja ke saya itu saya tolak karena ada urusannya dengan keselamatan di jalan. Gitu. Benar, karena memang belum bisa dinyatakan memiliki SIM, tapi tiba-tiba dikasih SIM itu kan berbahaya ya Pak ya? Oke, itu betul sekali. Tapi gimana ceritanya Bapak, maaf sekali, bisa jadi pemulung? Ya waktu itu saya memang terbelit sama hutang. Oke, Bapak maaf topinya angkat dikit boleh? Iya. Iya, oke. Terbelit sama hutang, ya kebetulan saya juga di lalu lintas, di bagian SIM juga. Nah, karena saya terbelit hutang, kemudian saya ngelirik di situ ada tempat sampah, pembuangan sampah. Jadi untuk melunasi atau menyicil hutang saya itu, saya nyari sampah itu yang laku saya jual. Itu. Untuk apa itu ngatasi pinjaman-pinjaman tetangga atau lainnya. Oke. Jadi harus diselesaikan sendiri, jadi Bapak bekerja apapun itu ya. Sebenarnya yang penting halal gitu ya. Nah, dengan adanya itu saya yang jelas harus betul-betul hati saya tentram, tenang karena apa? Saya nggak merugikan orang lain. Jadi lebih baik saya cari sampah daripada saya beban pikiran atau ya itu tadi. Karena hutang sudah menumpuk. Ya. Oke. Jadi uang pensiunnya juga nggak nutup ya Pak? Ya waktu itu saya sudah habis gajian saya sudah dipotong-potong untuk apa itu mengembalikan hutang itu habis sampai min 6.000. Jadi Pak Kapolres itu ngecek langsung ke koperasi waktu itu Pak AKBP Pak Patkur Rahman. Saya ditanyai gajimu min ya? Siap kemudian. Itu pun saya sudah mancal pakai sepeda pancal cari sampah itu. Oke. Jadi dalam sehari Bapak mengumpulkan barang berapa Pak? Ya Kak Tam tuh lihat ini kalau saya nggak ada kegiatan mungkin ya bisa 40 kilo, 25 kilo. Itu macam-macam barang. Termasuk istilahnya plastik kresek. Ya harganya nggak seberapa kalau dikumpulkan kayak alhamdulillah jadi rezeki. Nah, berarti per kilonya hitungan berapa tuh Pak? Ya macam-macam, ada yang botol beling itu ya 500, 200 rupiah. Kalau kresek itu 500 rupiah saya jual. Oke, jadi nggak tentu ya Pak ya? Nggak tentu, iya. Ada nggak Pak, maksudnya punya rasa malu gitu pada saat itu? Tidak Gengsi ada. gitu? Saya nggak mau gengsi, saya tunjukkan apa adanya. Kalau kita itu sudah menunjukkan apa adanya, insya Allah kerja saya nyaman. Gak malu kepada tetangga atau rekan, siapa saja. Tetap saya jalani apa adanya, insya Allah yang Maha Kuasa tetap memberi rezeki yang barokah. Kira-kira nih Pak, kalau Bapak berkenan kita boleh tahu sehari berapa Bapak bisa mendapatkan? Ya 35, 40 ribu, ya pernah 50 ribu.
Ya lihat ngumpulkan sampah itu tadi rosokannya banyak atau enggak gitu. Sedapatnya aja gitu Iya. ya. Oke. Tapi dari Bapak sendiri tuh kan itu satu hari itu. Dari misalnya dapat 50.000. Iya. 50.000 tuh Bapak gunakan untuk apa aja biasanya? Karena tanggungan saya kan banyak. Oke. Otomatis ya Dicukup-cukupin. ya gimana ya? Ya diambil untuk belanja dan untuk dicelengi untuk mengembalikan tanggungan. Pak, ini sebagai orang yang jujur, gimana respon keluarga ketika akhirnya Bapak memilih untuk bekerja sebagai pemulung? Ya terutama istri saya ya marah-marah. Saya ngumpulkan, saya cari, saya kumpulkan, saya bawa pulang, saya taruh di tempat, marah-marah. Karena juga malu atau gimana, yang jelas memang situasinya seperti itu. Akhirnya marah-marah saya, istilahnya orang Jawa, buat apa, genyusu ya, katanya gitu istri saya. Nah itu. Tapi setelah saya kumpulkan, saya jual 1,5 bulan waktu itu, dapat uang 400. Mulai pagi sampai sore istilahnya saya kerja ya. Tapi enggak waktu dinas. Kemudian uang itu saya kasihkan istri saya sama anak-anak saya. Ini hasilnya untuk mengumpulkan rosoan. Tapi kan tadi anak ada 2 tuh ya Pak. Iya. Itu anak-anak sudah pada bekerja atau Anak masih saya sekolah? masih sekolah semua. Oh masih sekolah. Masih ada yang SMP, ada yang SMA. Oke. Dari ada anak-anak atau istri ada yang ikut bantu Bapak bekerja? Setelah saya tahu seperti itu, anak istri saya bantu karena keadaan. Tapi orang kalau melihat saya katanya orang kaya. Kenapa? Orang kaya itu. Gitu. Ya memang pro kontra. Yang tahu adalah keluarga. Ya. Padahal saya pakai sepeda pancal itu Iya. katanya nyamar. Ini mohon maaf ya. Ku nyamar kaya itu gitu. Padahal saya nggak punya apa-apa. Punya sepeda motor Yamaha saya jual untuk nyarutang. Kemudian saya nggak punya sepeda. Saya dinas jalan kaki tapi nggak pernah lambat. Temannya belum datang saya sudah datang. Alhamdulillah. Mancal juga gitu. Jam 5 saya sudah berangkat. Apalnya jam setengah 6. Sudah berangkat setengah jam sudah nyampe sana. Pakai pancal. Bertahun-tahun. Alhamdulillah. Oke. Ya. Nah ini ibaratnya apa yang Bapak lagi kerjakan saat ini bisa menjadi motivasi mungkin buat semua orang di luar sana yang terkadang kurang bersyukur gitu ya. Biarkan saja orang mungkin mereka bilang wah itu orang kaya lagi nyamar. Mungkin ucapan itu akan menjadi doa buat Bapak nanti kan ya. Amin, iya betul. Amin. Amin. Jadi kan itu ucapan yang baik dari orang ya bisa jadi nanti akan berimbas baik buat Ya, Bapak. alhamdulillah. Oke. Pak, ini kalau kita lihat gitu, ada nggak sih Pak, misalnya di posisi Bapak yang sekarang ini lagi mulung nih gitu ya, Iya. ada nggak mungkin orang yang merasa kurang suka gitu, Wow, banyak. apalagi Ini mohon setelah maaf. viral nih. Maaf ya. Jadi ada aja yang nggak suka sama saya, tapi saya kan nggak merugikan. Iya. Nah, penting diri saya sendiri nggak merugikan orang-orang yang nggak senang sama saya. Nggak senangnya karena apa Pak? Karena Bapak mau jadi pemulung, maaf atau Ya, karena apa? Saya kan maaf waktu itu saya kan polisi ya, otomatis dinas. Nah, karena ada yang nggak suka karena katanya cari sensasi dan lain sebagainya, gitu. Nggak suka seperti itu. Padahal apa yang saya jalankan ini benar-benar nangis sebetulnya batin hati saya ini. Tapi alhamdulillah anak istri saya mendukung semuanya. Support ya Pak. Ya, Support, Pak, ya. ini anak istri mungkin lagi nonton juga saat ini, ya. Ada nggak ungkapan hati Bapak yang ingin Bapak sampaikan sama mereka yang masih setia mendampingi Bapak di saat Bapak mungkin lagi ada di posisi yang sulit, ya, tapi mereka tetap selalu ada untuk Bapak. Apa Pak? Silakan. Jadi Sini, Pak. saya terima kasih kepada Kamera sebelah sana Ini, Pak. ya. Ya. keluarga saya, terutama istri saya.
yang selama ini mendampingi saya, membantu dengan adanya kesulitan ini, walaupun penuh penghinaan, cibiran, tapi anak istri saya tetap mendukung dengan adanya kegiatan supaya mentas dari jeratan hutang. Jadi istri saya, anak saya juga membantu mengikuti jejak saya. Juga sekalian saya memberi contoh kepada anak-anak saya. Jangan kerja yang lain, yang macam-macam. Sedikit tapi barokah. Penuh penghinaan, tapi ke batin ini pasti tenang. Kebahagiaan pasti ada. Terima kasih kepada anak istri saya. Oh. Saking viralnya Pak Saladi katanya pernah sampai dititipin murid buat diajarin sama Pak Saladi. Betul ya? Coba aku lihat. Oh ini. Nah, Ini apa Pak? Ya gini, saya sendiri nggak tahu, kemudian saya sudah pensiun, datang Pak Guru yang datangi saya dari Jogja, itu mau menitipkan siswanya ke tempat saya rosokan atau sampah untuk belajar tentang kehidupan sebagai orang kecil, rakyat kecil, kemudian untuk supaya diketahui tentang hidupnya, susahnya orang kecil, kesederhanaan. Nah, 30 orang yang dititipkan saya siswa, 30 orang satu minggu, selama 1 minggu. Itu pun sewaktu itu saya masih punya tempat. Karena tempat itu saya punya tempat untuk nampung sampah. Nah, baru titipan saya. Jadi siswa tersebut tidur makan di tempat sampah yang baunya yang nggak enak. Memang TPA tiap hari. Itu anaknya orang kaya-kaya. Itu bukan saya. Jadi diajarkan untuk belajar sederhana, untuk belajar bersyukur, dititipkannya ke Bapak ya? Iya. Pada saat itu. 1 minggu full. 1 minggu full. Dan setelah perpisahan itu, setelah selesai 1 minggu, pasti mereka bersedih ya Pak? Alhamdulillah. Juga banyak yang mengucapkan terima kasih ke saya karena dengan pengalaman yang sangat kotor jadi indah katanya gitu. Tahu persis kehidupan seperti itu. Baik. Untuk manis yang ada di rumah kita akan kembali setelah yang satu ini ya, tetap di Brownies Obrolan Manis.